Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isron Sardi dari program studi perbankan syariah, nomor induk mahasiswa 24 10 80 20 014, prodi perbankan syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi linear. Fungsi-fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lainnya. Sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa unsur pembentuk fungsi, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel ialah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu dilambangkan dengan huruf-huruf Latin. Koefisien ialah bilangan atau angka yang terkait pada dan terletak di depan suatu variabel dalam satu fungsi. Adapun konstanta ialah bilangan atau angka yang turut membentuk sebuah fungsi tetapi berdiri sendiri sebagai bilangan dan tidak terkait pada suatu variabel tertentu. Fungsi linear atau fungsi berderajat. Satu ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Sesuai namanya, setiap persamaan linear apabila digambarkan akan menghasilkan sebuah garis lurus. Bentuk umum persamaan linear adalah Y sama dengan A tambah BX, di mana A adalah penggal garisnya pada sumbu vertikal Y, sedangkan B adalah koefisien arah atau gradien garis yang bersangkutan. Bentuk persamaan linear. Sebuah persamaan linear dapat dibentuk melalui beberapa macam cara, tergantung pada data yang tersedia. Berikut ini dicontohkan 4 macam cara yang dapat ditempuh untuk membentuk sebuah persamaan linear masing-masing berdasarkan ketersediaan data yang diketahui. Yang pertama, dui koordinat. Yang kedua, koordinat lereng. Yang ketiga, penggal lereng. Yang keempat, cara dui penggal. Dui koordinat. Dari dua buah titik dapat dibentuk sebuah persamaan linear yang memenuhi kedua titik tersebut apabila diketahui dua buah titik A dan B dengan koordinat masing-masing x1, y1 dan x2, y2. Maka rumus persamaan linear adalah y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Cara koordinat lereng. Apabila diketahui sebuah titik A dengan koordinat x1, y1 dan lereng garisnya B, maka persamaan linear adalah y min y1 sama dengan B dalam kurung x min x1. Cara penggal lereng. Sebuah persamaan linear dapat pula dibentuk apabila diketahui penggalnya pada salah satu sumbu A dan lereng garis B yang memenuhi persamaan sebuah. Maka persamaan linear adalah Y sama dengan A tambah BX, di mana A sama dengan penggal, B sama dengan lereng. Cara dui penggal. Sebuah persamaan linear dapat pula dibentuk apabila diketahui penggal garis pada masing-masing sumbu, yaitu penggal pada sumbu vertikal ketika X sama dengan 0 dan penggal pada sumbu horizontal ketika Y sama dengan 0. Maka persamaan linear adalah Y sama dengan AX min A per C X, di mana A penggal vertikal, C penggal horizontal. Akar-akar persamaan linear. Pencarian akar-akar persamaan linear dapat dilakukan melalui 3 macam cara. Yang pertama, cara substitusi. Yang kedua, cara eliminasi. Yang ketiga, cara determinan. Hubungan dua garis lurus. Dalam sistematis sepasang sumbu silang dua buah garis lurus mempunyai 4 macam kemungkinan bentuk hubungan. Yang pertama, berimpit. Yang kedua, sejajar. Yang ketiga, berpotongan. Yang keempat, tegak lurus. Seperti dalam PPT ini contohnya ketika berimpit. Ini sejajar, berpotongan, dan tegak lurus.
Fungsi permintaan dan penawaran. Teori permintaan: jika harga suatu barang meningkat, pada permintaan terhadap barang tersebut akan menurun. Sebaliknya, penurunan harga barang tersebut akan mendorong peningkatan permintaan. Teori penawaran: jika suatu barang meningkat, pada penawaran barang tersebut akan meningkat. Sebaliknya, penurunan harga barang tersebut akan mendorong penurunan penawaran. Keseimbangan pasar: pada suatu jenis barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium. Keseimbangan pasar equilibrium apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Secara grafik, keseimbangan ini ditunjukkan oleh perpotongan kurva permintaan dengan kurva penawaran. Pada posisi keseimbangan ini tercipta harga keseimbangan equilibrium price dan jumlah keseimbangan equilibrium quantity. Pengaruh pajak: jika suatu barang dikenakan pajak, maka harga jual akan naik dan jumlah barang yang diminta akan berkurang sehingga mempengaruhi keseimbangan pasar barang tersebut. Persamaan penawaran sebelum pajak: P sama dengan A plus BQ. Maka sesudah pajak menjadi P sama dengan A tambah BQ tambah T. Beban pajak yang ditanggung oleh konsumen: TK sama dengan PS min PE. Beban pajak yang ditanggung oleh produsen: TQ sama dengan T kurang TK. Jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah: T sama dengan T kali KE. Pengaruh subsidi: jika suatu barang diberikan subsidi, maka harga jual barang tersebut turun dan jumlah barang yang dibintai akan meningkat sehingga mempengaruhi keseimbangan pasar barang tersebut. Persamaan penawaran sebelum subsidi: P sama dengan A tambah BQ, maka sesudah subsidi menjadi P sama dengan A tambah BQ kurang S. Bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen: SK sama dengan PE min PE. Bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen: SP sama dengan S kurang SK. Jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah: S sama dengan S kali QE. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.